Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Tarawih Masjid Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan pada Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Kenapa? Karena Ramadan kata Rasulullah SAW adalah syahrul azim, bulan yang agung, syahrul mubarakah, bulan yang penuh berkah. Apa sebenarnya yang penuh berkah? Di antara keberkahan Ramadan itu adalah diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi, Talha bin Ubaidillah. Ada dua sahabat Rasulullah SAW dari Ansor yang sama-sama masuk Islam. Jadi berimbang masuk Islam, artinya mempunyai amal yang sama, titik startnya sama. Lalu yang satu itu bersemangat dalam beribadah, dan pada akhir hidupnya beliau mati syahid. Jadi ikut berperang di jalan Allah dan mati syahid, bersemangat beribadah dan mati syahid. Sedangkan yang kedua itu biasa-biasa, ibadahnya artinya bukan berarti meninggalkan, tapi biasa-biasa dan meninggal biasa, artinya meninggal tidak mati syahid, tetapi meninggalnya lebih belakangan 1 tahun, artinya tadudi setahun. Nah, ketika waktu itu Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Al-Ashru basyiruhunna bil jannah. Jadi waktu di dunia sudah dapat tiket ke surga. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Jadi ketika itu dia sudah di pintu surga, lalu melihat yang A tadi yang mati bersemangat beribadah dan mati syahid mau masuk surga, lalu ditahan oleh malaikat, nanti dulu. Dan yang satunya, yang kedua, yang dia ibadahnya biasa dan meninggal dengan meninggal biasa, artinya tanpa mati syahid, dipersilahkan oleh malaikat masuk surga duluan. Si Talha begitu kaget, kenapa bisa terjadi seperti ini. Pada besok harinya dia bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain, kenapa ini sungguh sungguh pertanyaan besar. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tahu bersama bahwa orang mati syahid adalah puncak dari sebuah perjuangan. Dia dijamin masuk surga dan surganya tinggi. Tapi ternyata terjadi seperti ini. Nah, ketika cerita-cerita itu sesama sahabat bercerita, sampailah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan penjelasan, kenapa kalian heran dengan kejadian ini. 5 dan ta'ajabun, kenapa kalian ajaib, menganggap ini sesuatu yang ajaib. Bukankah yang meninggal 1 tahun, orang yang kedua tadi, sahabat yang meninggal 1 tahun belakangan, adraka Ramadan, pasalnya dia sampai kepada Ramadan, 1 tahun kan sampai ada melewati Ramadan, dan dia berpuasa. Di mana kata Rasulullah puasanya? Lalu dia juga salat, selama 1 tahun dia sujud dan dia salat dan amal ibadah lain. Tapi yang pertama kali disebutkan Rasulullah adalah dia menemui Ramadan dan dia berpuasa. Dan kata Rasulullah, antara yang pertama dengan yang kedua, beda derajatnya itu seperti langit dan bumi. Jadi yang mati syahid tadi itu di bawah derajat yang kedua yang melalui Ramadan 1 tahun, melalui umur derajatnya seperti langit dan bumi, jauhnya itu. Mungkin apakah lamanya atau jauhnya ya, tapi yang jelas berbeda. Nah, itulah sebenarnya kenapa Ramadan terlalu sayang untuk dilewatkan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu ketika juga Rasulullah di akhir Sya'ban, di Jumat terakhir dari Sya'ban, Jumat tadi lah kira-kira ya, Jumat tadi lah, Rasulullah naik ke atas mimbar menyampaikan khotbahnya. Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, lalu naik lagi tangga kedua, amin, naik lagi tangga yang ketiga, Rasulullah menyebutkan amin. Berarti di Madinah tuh hari Rasulullah tuh pakai mimbar kayak karena kayak gitu tadi ada tanda-tanda ya Pak Rida. Ya memang ya kalau kita lihat di di Raudah, tapi itu mimbar Utsman katanya. Memang ada tangganya. Jadi ada 3 tangga, Rasulullah menyebutkan amin 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 ya. Setelah Rasulullah habis Jumat sampai selesai salat Jumat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya khotbah kali ini. Kenapa Rasul menyampaikan dan mengucapkan amin tanpa ada komentar, tanpa ada suara, tanpa ada doa, tiba-tiba amin gitu ya?" Dan itu tidak biasanya Rasulullah sebelum-sebelumnya seperti itu. Maka Rasulullah memberikan penjelasan bahwa tadi ketika saya ingin naik ke mimbar itu, Jibril datang kepadaku dan berdoa. Ketika aku naik tangga pertama, Jibril berdoa, sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh tersungkur, ragiman an. Nah itu artinya itu tersungkur, artinya hidungnya itu kena tanah. Sungguh tersungkur, artinya sungguh rugi, sungguh celaka gitu ya. Orang yang masih mempunyai kedua orang tua yang sepuh ya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Artinya dia tidak mengambil manfaat dari orang tua yang sepuh tadi. Padahal itu adalah pintu surga menurut Rasulullah. Jadi apa yang maksudnya ini? Maksudnya ini kita ini berisi orang tua itu sebenarnya kunci surga itu. Tapi sungguh celaka orang berisi orang tua sudah tua, tapi dia tidak bisa masuk surga. Artinya dia tidak bisa memanfaatkan kunci itu. Ketika Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama dari tabi'in, ibunya meninggal, dia menangis. Kata sahabat-sahabatnya, "Kenapa Abdullah menangis? Kan ulama besar ya." Katanya, "Pintu ke surga saya sudah hilang satu. Saya bisa masuk surga lagi dengan cara beribadah sendiri. Karena ini pintu amalnya sudah, pintu ke surganya satu." Nah itulah Rasulullah kira-kira mengapa menganggap betapa ruginya orang yang mempunyai orang tua tapi dia tidak bisa memanfaatkan agar dia masuk ke dalam surga. Radima'an kata Rasulullah ya. Itu bagi laki-laki, bagi bapak-bapak ya. Kalau bagi ibu-ibu, pintu ke surga itu suami, bukan orang tua ya. Karena waktu nikah itu sudah diserahkan tanggung jawab itu kepada suami. Makanya di dalam sebuah hadis, andai saja kata Rasulullah, aku membolehkan seseorang itu sujud, maka aku perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Tapi itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Andai saja, makanya pakaiannya. Yang kedua, amin yang kedua itu apa sih sebenarnya? Amin yang kedua itu sungguh ragimaan kata. Man adraka Ramadan pastaslah walam yughfirhu. Sungguh celaka, sungguh rugi orang yang menemui Ramadan kemudian dia tidak memanfaatkan Ramadan itu sehingga dia tidak diampuni. Artinya apa? Artinya Ramadan berlalu tanpa ada ampunan bagi orang yang melalui Ramadan itu. Rasulullah, Jibril mendoakan, sungguh rugi orang ini, tersungkur ke tanahnya. Didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Didoakan oleh Jibril tuh kabul, atau diaminkan saja oleh Rasulullah itu sudah kabul.
apalagi kalau didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Ini betul-betul dahsyat. Kenapa kita tidak memanfaatkan? Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain itu adalah kafarat, penebusan dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita melewati Ramadan dan kita belum mendapatkan ampunan, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya minan nar, pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka itu artinya karena dia diampuni. Masyarakat muslimin rahmatullah, ada cerita kenapa orang lewat Ramadan tapi tidak diampuni. Nah, jadi ada orang ulama bercukur, bergunting rambutnya. Lalu ujar si tukang gunting nih, sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Ujar ulama, Tuhan itu ada. Ujar si tukang gunting, kalau ia ada, kenapa di dunia masih banyak orang miskin, masih orang sakit, masih ada orang yang menderita dan sebagainya. Aku mulai bahari jadi tukang gunting aja, jadi tukang cukur aja. Nah, jadi tukang ini kayak apa menjawabnya nih? Habis bercukur sih ada orang di luar pas rambut panjang, ada tapi waras kita juga bawa sini bersihnya juga 50.000. Kira-kira bahari itu kan 50.000 ya. Sini mau ya orang gitu kan, anak sih suruh sini nah ini nanti di dunia ini sebenarnya tidak ada tukang cukur. Tukang cukur aku dulu bahari itu cukur aja, kenapa anda tidak ada? Kalau ini ada tukang cukur di sini, kenapa ada orang rambut panjang, rambut kalau cukur seperti ini? Udah tukang cukur, ini ada suah datang kampung, ada suah minta cukur. Nah itulah miskin Tuhan itu tadi. Kenapa kamu orang masih banyak orang miskin, banyak orang menderita, banyak orang yang masih sakit, banyak gelisah, tidak bahagia dan sebagainya. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Kayak apa tukang cukur? Enggak. Tukang cukur kan banyak jalan-jalan mencari cukur yang adalah bila orang datang, tapi ketika orang datang pasti cukur Tuhan. Begitulah dengan Tuhan. Ketika kita datang dengan Allah, beristighfar, bertaubat, Allah pasti akan memberikan ampunan dan taubat kita. Tapi kalau kita tidak datang, apa Tuhan bercari-cari? Orangnya disediakan hendak minta ya kan? Bagaimana aku bisa memberi? Nah itu perumpamaan lah kira-kira. Jadi bulan Ramadan adalah bulan bercukur gratis. Tinggal kita aja mau kan bercukur. Ini bulan ampunan, tinggal kita aja mau tidak minta ampun, mau tidak kita memanfaatkan bulan ini untuk bertobat, untuk datang kepada Allah, untuk bersimpuh meminta ampunan dan meminta surganya. Lebih penting lagi agar kita terhindar dari nerakanya. Terhindar dari neraka itu baik, lebih penting daripada masuk surga. Makanya waqina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak minta masuk surga. Kenapa? Karena kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga. Kalau masuk surga bisa masuk neraka. Banyak orang masuk surga itu tapi sebenarnya masuk neraka, namanya jahannam. Nanti ada mantan penghuni neraka, mantan narapidana. Kalau di akhirat itu namanya mantan namanya penjahat dan mantan penghuni neraka. Jadi makanya kita minta agar dijauhkan, dihilangkan dari neraka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.